Good morning, hello everyone. Kaifa halukum? Alhamdulillah dina bikhair. Baiklah, kami di sini Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, hello everyone. Kaifa halukum? Alhamdulillah dina bikhair. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Randy. Saya Muhammad Ridwan. Kami di sini akan membuat video tentang hadis-hadis ekonomi tentang ijarah dan jualah. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijarah. Yang pertama, pengertian dari ijarah sendiri. Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa Arab dari kata al-ajru yang artinya sama dengan al-wadu, yakni upah atau ganti. Ijarah merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Adapun pengertian istilah terdapat perbedaan di kalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad atau manfaat dengan imbalan berupa harta. Kemudian Malikiyah, yakni ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atau manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Dan juga menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9/DSN/MUI/4/2000. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah tersendiri terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 77 yang artinya, maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Dasar hukum kedua yakni ijma. Mengenai disyariatkannya ijarah, semua ulama bersepakat bahwa tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma tentang ijarah. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Dan beberapa nas yang ada kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam. Kemudian rukun dan syarat ijarah. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 4. Yang pertama, orang yang berakad. Orang yang berakad sendiri terbagi menjadi 2, mukir dan mustajir. Mukir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah. Rukun yang kedua, ujroh atau upah. Ujroh yakni sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mukir dengan syarat kehendakannya. Rukun yang ketiga yakni manfaat objek yang disewakan. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis perjanjian jika ijarah atau pekerjaan atau jasa. Rukun yang keempat yakni sigo akad, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul, adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Kemudian syarat terjadinya akad. Syarat inqad. Syarat terjadinya akad berkaitan dengan akid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan akid adalah berakal dan mumayyiz.
menurut Hanafiyah dan balik menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya mujir dan mustajir gila atau masih di bawah umur. Syarat-syarat kelangsungan akad atau nafas. Untuk kelangsungan nafas, akad ijarah disyaratkan terpenuhnya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku akid tidak mempunyai hak kepemilikan atau wilayah kekuasaan seperti akad yang dilakukan oleh hudul, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan. Dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, statusnya makuf atau ditangguhkan menurut persetujuan pemilik barang. Misalnya, aku sewa mobil ini setiap hari senilai 200.000, maka mustajir menjawab, aku terima sewa tersebut dengan harga sedemikian. Ijab qabul upah mengupah, kuserahkan kebun ini dengan upah 50.000 per hari, maka dijawab dengan, aku akan kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan. Kemudian syarat sahnya ijarah. Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan akid pelaku, ma'qud alaih atau objek, sewa atau upah ijarah, dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Kemudian kedua, objek akad, yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad manfaat tadi tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dengan tujuan akad tidak tercapai. Lanjut ke syarat mengikat ijarah atau syarat wujud. Akad ijarah itu mengikat diperlukan dua syarat. Yang pertama, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan itu. Apabila terdapat suatu cacat atau aib yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa mustajir boleh memilih antara meneruskan ijarahnya dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, sebagian rumah yang akan disewakan runtuh, kendaraannya dicatar, rusak atau mogok ketika disewakan. Kedua, tidak terdapat uzur, alasan yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya, uzur pada salah seorang yang melakukan akad atau pada suatu yang disewakannya. Macam ijarah. Adapun macam-macam ijarah menurut fatwa DSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 112/MUIX/2017. Yang pertama, ijarah alayah adalah akad sewa atas manfaat barang. Misalnya, seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasionalnya, maka memohon kepada bank untuk menyewakan alat-alat berat itu, maka nasabah akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada bank syariah. Kedua, ijarah al-asqas. Ijarah al-asqas ini adalah sewa atas jasa atau pekerjaan orang seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, menjahit baju, mengantar paket, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, ijarah ala tasjiliyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Keempat, ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad antara dua pihak di mana salah satu menyewakan barang kepada pihak lainnya dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru. Pembatalan ijarah. Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut. Yang pertama,
meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut pendapat Hanafiyah, sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fas atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli di mana mustajir memiliki manfaat atas barang yang disewakan dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap. Yang kedua, ikhlah, yakni pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad muwaddah atau tukar menukar harta dengan harta, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Yang ketiga, rusaknya barang yang disewakan sehingga tidak mungkin untuk diteruskan. Yang keempat, telah selesainya masa sewa kecuali ada uzur-uzur tertentu, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai. Hadis tentang ijarah dan kaitannya dengan ekonomi sekarang. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtul ajirah ajrahu qabla an yajifa qurubuhu." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, berikanlah olehmu upah orang sewaan, yakni buruh, sebelum keringatnya kering. Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang sudah dikerjakan hendaknya diberikan upah sesegera mungkin, secepat mungkin, tanpa harus ditunda-tunda lagi. Para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun kaitan hadis ini dengan ekonomi sekarang, yaitu dalam melakukan kegiatan ijarah sewa menyewa, hendaklah seorang mujir memberikan hak atau kewajibannya berupa upah yang adil dan layak kepada mustajir atas pekerjaan yang mereka lakukan, dan dalam penentuan upah tidak berlebihan atau terlalu sedikit. Kemudian dalam melakukan kegiatan sewa menyewa yakni ijarah, janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi upah atau mengurangi apapun yang kita berikan kepadanya sehingga merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah ini berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang sehingga jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Kemudian ijarah merupakan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa orang lain, tenaga, atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukan dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud mewartakan kepada kami Abdullah ibnu Musallah al-Kanabiyah dari Malik ibnu Sibah dan Ibnu Muhayyasah dari ayahnya. Sesungguhnya ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai sewa pembekaman, maka Rasulullah SAW melarangnya dan ia tidak melanjutkan pertanyaannya dan meminta izin, hingga Rasulullah SAW memerintahkannya, berikanlah makan tukang kebunmu dan saudaramu. Kalau Rasulullah SAW, yang artinya dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang kami tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami menggunakan cara itu dan memerintah kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Abu Daud semakna dengan hadis Ahmad ibnu Hanbal. Namun satu hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjelaskan tentang ijarah sebagai sewa menyewa tanah yang dilarang jika pembayarannya melalui hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, karena khawatir tanaman itu tidak mampu membuahkan hasil maksimal sehingga akan menimbulkan kerugian. Adapun kaitannya dengan ekonomi yang sekarang, dalam melakukan kegiatan sewa menyewa, objek yang disewa itu harus memberikan manfaat
bagi kedua belah pihak dan bukan sesuatu yang mengandung unsur horor. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam sewa menyewa, hendaklah memberikan upah kepada para pekerja atau melakukan penyewaan atas objek harus menggunakan uang atau emas sebagai alat transaksi yang sah dan bukan menggunakan sesuatu yang mengandung unsur yang diharamkan seperti belum adanya kejelasan terkait dengan imbalan yang dijanjikan. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari teman saya di sini akan menjelaskan pengertian dari ju'alah. Definisi dari ju'alah secara etimologis, ju'alah itu berasal dari kata al-mujmal al-wasif yang artinya apa yang disuruhkan atau apa yang diriswah atau yang disogokkan. Jadi secara bahasa ju'alah itu dapat kita artikan sebagai suatu akad atas suatu manfaat yang diberikan berupa upah atau imbalan atas suatu perjanjian atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan definisi secara istilah, beberapa perbedaan pendapat para ulama mengenai definisi dari ju'alah itu sendiri. Menurut Said Sabit, ju'alah itu diartikan sebagai akad atas suatu manfaat yang nantinya akan diberikan berupa imbalan. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI nomor 62/DSN MUI /12 tahun 2007 menjelaskan bahwa ju'alah itu adalah janji atau perikatan atas suatu pekerjaan dan suatu pekerjaan tersebut akan memperoleh yang namanya upah atau imbalan. Konsep ini sering disebut juga dengan konsep sayembara atau kompetisi berhadiah. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian secara etimologis dan terminologis dapat kita artikan ju'alah itu adalah suatu akad yang memberikan manfaat atas suatu perjanjian untuk mendapatkan sebuah imbalan atau upah atas suatu pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, dasar hukum ju'alah. Dasar hukum ju'alah yang pertama ada ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan gelas piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban yang dibawa unta dan akan menjamin terhadapnya. Jadi dalam ayat ini itu dijelaskan bahwa ju'alah itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam hukum tersebut menyebutkan bahwa ju'alah hanya akan diterima oleh pihak majnun kalau hasil dari pekerjaan itu akan terpenuhi sesuai target. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang rukun dan syarat ju'alah. Yang pertama, rukun dalam ju'alah itu ada 4. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan akad, yang kedua ucapan atau sigot, dan yang ketiga pekerjaan, dan yang keempat upah. Yang pertama itu kedua pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak yang melakukan akad ini, yang pertama itu ada jamil. Jamil itu sendiri adalah orang yang mengadakan sayembara atau orang yang memberi upah. Sedangkan amil ini adalah orang yang menerima upah atau orang yang menerima sayembara. Sayembara di sini maksudnya adalah hadiah atas pekerjaan yang dia lakukan. Dan yang kedua ada ucapan atau sigot. Jadi ucapan atau sigot ini mengandung lafal. Lafal di sini artinya memberikan izin bagi yang bekerja dan tidak ditentukan waktunya itu sampai kapan ia bekerja. Jika seseorang tidak mendapatkan izin dari yang orang menyuruh atau orang yang memberikan tugas, maka dia itu tidak berhak mendapatkan imbalan. Misalnya, barang siapa yang membersihkan kebunku dari hama, maka baginya akan aku kasih imbalan sebesar 100.000. Dan yang ketiga ada pekerjaan. Jadi pekerjaan yang diberikan itu haruslah pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan yang mengandung unsur zolim atau unsur yang diharamkan dalam Islam seperti berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang dilakukan ini haruslah pekerjaan yang mubah di dalam Islam atau pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Yang keempat ada upah atau iwan. Jadi upah yang ditentukan itu harus jelas dan diketahui oleh orang yang sedang melakukan pekerjaan atau orang yang sedang diberikan pekerjaan. Kemudian ada syarat-syarat dalam ju'alah. Syarat-syaratnya dalam ju'alah itu yang pertama ada ahliyah tasyarruf. Arti ahliyah tasyarruf ini adalah orang yang mampu atau orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan muamalah, yaitu orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan rasyid atau tidak dalam perwalian. Dan orang gila, anak di bawah umur itu tidak boleh melakukan akad ju'alah.
Dan yang kedua ada alju. Alju itu sendiri adalah imbalan. Jadi imbalan yang diberikan itu haruslah barang yang halal, diketahui kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, orang yang menjanjikan upah itu tidak harus orang yang memiliki hajat terlebih dahulu, tetapi boleh siapa saja atau boleh siapapun yang ingin memberikan upah. Dan yang keempat itu adalah pekerjaan yang diberikan haruslah pekerjaan yang halal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan akad jualah dengan akad ijarah. Persamaan akad jualah perbedaan akad ijarah dengan akad jualah. Yang pertama, perbedaan dari akad jualah dengan ijarah itu seseorang yang melakukan pekerjaannya itu belum jelas itu diperbolehkan dalam jualah, sedangkan dalam ijarah itu tidak diperbolehkan seseorang yang melakukan pekerjaannya itu belum jelas. Dan yang kedua, di dalam jualah itu diperbolehkan atas pekerjaan yang belum jelas, dan di dalam ijarah itu tidak diperbolehkan atas pekerjaan yang belum jelas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pembatalan akad jualah dan hikmah dari jualah tersebut. Pembatalan akad jualah itu dapat berakhir apabila kedua belah pihak telah membatalkan transaksi jualah tersebut, yaitu jail dan amin, dan orang yang disuruh untuk mencari barang tersebut telah mengucapkan untuk membatalkan akad tersebut, maka akad jualah tersebut tidak sah. Sedangkan apabila seorang yang disuruh untuk mencari barang tersebut telah menemukan barang tersebut namun ia tidak mendapatkan upah, maka orang tersebut berhak untuk menuntut upah kepada jail. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari praktik jualah ini yang ada 3. Yang pertama, untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan di antara masyarakat, dan yang kedua menumbuhkan sikap saling menghargai sehingga terbentuk sebuah komunitas yang saling membahu dan tolong menolong, dan yang ketiga itu adanya rasa semangat untuk bekerja atas sesuatu yang dijanjikan. Jadi hikmah dari jualah ini, selain kita itu memperoleh upah, kita itu mempunyai semangat untuk membantu orang lain untuk mencari barang yang hilang. Saya akan membacakan hadis tentang jualah dan kaitannya dengan ekonomi sekarang. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Basyarin, Haddatsana Hundarun, Haddatsana Syu'batu an Abi Bishr an Abi Mutawakkil an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu Anas nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyun min ahya il arabi falam yaquhum fa baitama kazali isudi wa sayyadu ulaika faqalu hal ma'akum min dawain aw rahim faqalu innakum lam taqruna walal naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan faja'alu lahum qati'an minasyami faja'ala yaqra'u bi ummal qur'an wa yajma'u uzaqahu wa yatfilu fabara'a fa'atau bisya faqalu lal na'khuzu hatta nas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu fadhika wa qala wa ma adraka annaha ruhbatun khuzuha wadribu bi bisahmi. Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari nomor 7 garis miring 131, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat, apakah kalian mempunyai
mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab, kalian tidak menjamu kami tidak mengobati kecuali kalian memberikan imbalan kepada kami. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah dan menggumpalkan ludah, lalu ludah itu disemprotkan kepada kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, tahukah anda kalian bahwa itu adalah ruqyah? Ambillah kambing itu dan berilah saya bagian. Jadi hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang kebolehan kita dalam melakukan ju'alah. Dan yang dipraktekkan sahabatnya ini merupakan amalan yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kurangnya penyangkalan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut adalah praktik yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini ditegaskan pada hadis yang terakhir bahwa Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk diikutsertakan dalam pembagian tersebut. Jadi dasar logikanya bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya ju'alah untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang mampu atau tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh atau jahil, sementara tidak ada orang yang melakukannya secara sukarela. Jadi orang yang menuntut untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut hendaklah kita berikan yang namanya imbalan. Ju'alah dibolehkan secara syar'i karena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya dengan mudharabah. Jadi ju'alah itu dibolehkan oleh syar'i karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhinya atau ada kebutuhan lain yang ingin diinginkan. Adapun kaitannya dengan ekonomi sekarang dari hadis tersebut, jadi ju'alah itu dibolehkan dalam Islam selama di dalam transaksi ju'alah itu tidak terdapat yang namanya unsur goror, maisir, dan riba. Dan orang yang menyuruh hendaklah mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan sesuai dengan proporsi pekerjaannya tersebut, tidak lebih dan juga tidak kurang. Dan yang kedua, hendaknya dalam melakukan pengupahan janganlah berlaku curang dengan mengurangi hak-hak mereka. Misalnya upahnya dijanjikan itu sekitar 50.000 tapi dikurangi jadi 25.000. Yang ketiga, dibolehkan bagi manusia untuk mengambil haknya dengan segala cara. Jadi dibolehkan bagi manusia untuk mengambil haknya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan oleh syariat untuk mendapatkan hak tersebut dengan bantuan orang lain. Dan dilakukan ju'alah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kekurangan ekonomi dalam mendapatkan sebuah pekerjaan dengan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sehingga dengan adanya ju'alah ini mampu meningkatkan atau membantu masyarakat yang kekurangan ekonomi sehingga tidak terjadi ketimpangan antara yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana, sehingga tidak terjadi yang namanya ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial. Mungkin penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.